Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Bagas Doni Prasetya sebagai pembicara 1. Di sebelah kiri saya ada Clarissa Naizaru Azahra sebagai pembicara kedua. Dan di sebelah kirinya lagi ada Anastasia Sembiring sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang rekomendasi atau usulan untuk unit Museum Sumpah Pemuda dalam rangka menarik minat masyarakat kekinian. Hal yang paling mendasar yang harus diketahui dalam pengembangan suatu museum adalah mengetahui paradigma dari museum itu sendiri. Karena hal ini sangat penting untuk diketahui oleh pengelola museum, khususnya pengelola Museum Sumpah Pemuda. Paradigma museum yang pertama yaitu tradisional museum, di mana museum dibangun atau didirikan yang fungsinya itu hanya untuk menyimpan barang-barang kuno dan antik saja, belum memikirkan manfaatnya secara luas, fungsi, dan peran dari museum itu sendiri, sehingga museum terkesan eksklusif dan pasif. Seiring berkembangnya zaman, paradigma museum pun berubah menjadi paradigma yang kedua, yaitu modern museum. Modern museum ini sudah bersifat inklusif dan aktif karena sudah memikirkan masyarakat di sekitarnya dan memfungsikan museum tidak hanya sebagai tempat untuk mengoleksi barang-barang antik dan kuno saja, tetapi juga sebagai tempat untuk edukasi dan rekreasi. Museum juga terbuka untuk umum dan sudah mulai banyak didatangi karena museum sudah memamerkan koleksi-koleksinya melalui pameran-pameran museum. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat museum harus mengikuti perkembangan tersebut. Paradigma museum pun berubah menjadi paradigma yang ketiga, yaitu postmodern museum. Kami akan fokus pada konsep postmodern museum ini karena konsep ini sangat penting dan berperan dalam perkembangan suatu museum. Postmodern sendiri muncul karena adanya komplain atau keluhan dari masyarakat setelah mereka mengunjungi suatu museum. Kesan museum angker, menakutkan, tidak nyaman, kurang menarik, dan lain sebagainya, membuat museum harus menghilangkan image negatif tersebut dan mengubahnya menjadi positif untuk memuaskan pengunjung. Konsep postmodern museum juga mengubah semua aspek yang ada pada museum, seperti dari segi pelayanannya seperti penambahan pemandu profesional, dari segi fasilitasnya seperti ruangan yang dingin, toilet yang bersih, lahan parkir yang luas, dan koleksi-koleksi museum yang lebih lengkap. Dan dari segi keamanannya juga ditingkatkan untuk membuat pengunjung merasa lebih tenang dan aman karena barang-barang bawaan mereka tidak takut akan hilang ketika mereka mengunjungi suatu museum. Dan dampak dari konsep postmodern museum ini adalah pandangan masyarakat terhadap museum pun lebih positif dan lebih menarik, sehingga museum dapat bersaing dengan objek-objek wisata lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara kedua akan menguatkan argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara 1. Saya akan mulai dengan menambahkan penjelasan lebih detail mengenai konsep postmodern itu sendiri. Pertama, konsep postmodern sudah melibatkan banyak rumpun ilmu, bukan hanya museologi tetapi juga edukasi, psikologi, bahkan arkeologi. Apakah itu semua sudah cukup? Belum, karena konsep postmodern museum memerlukan kolaborasi dengan instansi ataupun organisasi terkait. Untuk Museum Sumpah Pemuda haruslah dapat berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan seperti OSIS, Pramuka, bahkan Karang Taruna, dan bangkitkanlah jiwa-jiwa semangat para pemuda tersebut melalui event-event yang dihasilkan atas kolaborasi tadi. Selanjutnya, konsep postmodern museum sangat memikirkan tingkat kepuasan pengunjung. Oleh dari itu, haruslah ditingkatkan dari segi pelayanan, fasilitas, bahkan koleksi. Kita bisa lihat dari koleksi yang ada di Museum Sumpah Pemuda. Haruslah diberikan digitalisasi dan teknologi. Misalnya, patung W.R. Supratman. Bayangkan ketika kita masuk ke Museum Sumpah Pemuda lalu menemukan patung W.R. Supratman yang dapat berbicara dan dapat menyampaikan informasi secara interaktif. Pasti hal tersebut akan menjadi daya tarik sendiri bagi Museum Sumpah Pemuda yang jarang ditemui di museum lain. Selain itu, masyarakat kekinian adalah Gen Z yang notabene-nya sangat menyukai foto dan update status. Oleh karena itu, Museum Sumpah Pemuda harus dapat menyediakan foto booth agar dapat mengakomodir keinginan para pengunjung Gen Z. Dan yang terakhir adalah pemandu museum. Museum Sumpah Pemuda pastinya. Pemandu museum adalah ujung tombak ataupun frontliner yang akan menentukan image museum. Pemandu museum yang dibutuhkan adalah pemandu museum yang berwawasan luas dan tentunya tahu level pengunjung yang ada 4, yaitu didaktif expository, stimulus respon, discovery, dan yang paling tinggi adalah konstruktivis, sekaligus yang paling berbahaya bagi pemandu museum. Mengapa? Karena bayangkan jika pemandu museum tidak mempunyai level star atau bahkan lebih tinggi daripada konstruktivis yang tahu seluk-beluk detail sejarah mengenai Museum Sumpah Pemuda. Pasti Museum Sumpah Pemuda akan malu dan akan diremehkan karena ternyata pemandunya sendiri tidak tahu betul tentang sejarah Museum Sumpah Pemuda.
Selain itu, museum postmodern bagi pemandunya memiliki target untuk menaikkan tingkat level pengunjung sehingga pengunjung tidak sia-sia, tidak hanya sekedar datang yang tadinya levelnya didaktif harus naik menjadi stimulus atau minimal discovery. Oleh karena itu kami sangat yakin kalau konsep postmodern dapat mengembangkan Museum Sumpah Pemuda dan menarik minat masyarakat kekinian karena sangat relevan dengan ICOM, International Council of Museum. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara 3 akan menegaskan dan memberi solusi konkret untuk Museum Sumpah Pemuda agar dapat berkembang sesuai dengan minat masyarakat kekinian dengan konsep postmodern. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membenahi sumber daya manusia yang ada pada museum. Yang dibutuhkan adalah individu yang profesional, bertanggung jawab, dan tahu akan tugas-tugasnya. Yang pasti adalah memberikan program. Program apa? Yaitu public program. Mengapa harus public program? Agar masyarakat sekitar dan pemuda-pemudi Indonesia dapat terlibat dalam perkembangan Museum Sumpah Pemuda. Dengan cara mengadakan event lomba seperti cerdas cermat, debat, aksi seni peran yang tentunya bertemakan Sumpah Pemuda. Lalu, Museum Sumpah Pemuda harus juga bisa mengupgrade fasilitas dan layanannya dengan sentuhan digitalisasi. Contohnya, tidak jauh di dalam negeri ini ada Museum Bank Indonesia yang telah menerapkan museum digitalisasi. Dan di luar negeri ada Museum Maritim di Singapura. Museum ini sudah menyediakan lahan parkir yang luas, aman, pelayanan yang ramah, informatif, dan humanis, lalu kondisi museum yang bersih, rapi, dan juga nyaman, dan koleksi-koleksi yang disediakan itu sangat menarik. Tidak ada kata kuno lagi pada museum itu, karena adanya sentuhan digitalisasi. Dan apabila kendala dari Museum Sumpah Pemuda adalah anggaran, Museum Sumpah Pemuda bisa mengajukan permohonan untuk dukungan anggaran kepada dinas-dinas terkait. Maka dari itu kami yakin dengan konsep postmodern Museum Sumpah Pemuda dapat berkembang sesuai dengan minat masyarakat kekinian. Demikian argumentasi dari kami. Kami sangat berharap agar konsep postmodern ini dapat dipertimbangkan. Terima kasih. Zaman sekarang gak tahu Museum Sumpah Pemuda. Jangan ya, Dek ya.